Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi jama'ana fi hadzal makan al-musalla al-musamma bi Baitir Rahman. Wa lam nakun linajtami'a laula an hadana ar-Rahman. Wassalatu wassalamu ala sayyidi waladi Adnan Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in bi ihsan ila akhir zaman. Amma ba'du, faqad qala Allah Ta'ala fi kitabihi min asdaqil qailin, ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus siyamu kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. وقال النبي صلى الله عليه وسلم ألا إن سلعة الله عالية ألا إن سلعة الله الجنة أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. صدق الله العظيم وصدق وبلغ رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. رب اشرح لي صدري wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa bi qalbi wa sadid lisani bi haqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa la'alla Allah yanfa'u bihi al-mutakallim was-sami' fayadkhulani fi syafa'ati hadha an-nabiy syafi' wa yatarawahani bi rahidhalika an-na'im. Allahumma amin ya rabbal alamin. Para hadirin wal hadirat, wabil khusus tokoh masyarakat dan para guru-guru agama, jamaah Langgar Baitur Rahman yang semoga kita selalu sama-sama mendapatkan curahan rahmat, maghfirah dan keridhaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukurillah, kita memuji kepada Allah taala yang selalu memberikan kita curahan kenikmatan yang paling penting adalah nikmat iman dan Islam kepada kita semua. Dan pula kita diberikannya kenikmatan berupa kesehatan dan keafiatan hingga kita pada waktu pagi setelah salat subuh ini, setelah kita mengerjakan subuh berjamaah ini, kita masih diberikan Allah Ta'ala kesempatan untuk menggunakan waktu yang ada ini, bulan suci Ramadan, kita gunakan untuk mengadakan majelis ta'lim atau menuntut ilmu, yang mana itu adalah suatu kewajiban bagi kita masing-masing. Sebagai sabda Rasulullah SAW, talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu itu adalah suatu kewajiban atas setiap orang beriman yang Islam, baik laki-laki maupun perempuan. Para hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita berada di bulan suci Ramadan ini adalah bulan yang paling mulia, bulan yang Allah Ta'ala siapkan untuk kita semuanya berupa karunia yang besar, berupa curahan rahmat, maghfirah dan keridhaannya. Allah janjikan kepada kita semua umat nabinya, nabi akhir zaman, yaitu Nabi besar Muhammad SAW. Semoga apa yang Allah janjikan itu semuanya terbukti pada kita semuanya sebagai karunia daripada Allah Subhanahu wa taala tadi. Yang mana sabda Rasulullah SAW, ala inna sil'atallahi 'aliyah. Perhatikanlah, ketahuilah bahwasanya barang dagangan Allah Ta'ala itu tinggi nilainya, besar kedudukannya, sulit untuk dicapai oleh sembarang umat manusia. Apakah itu barang dagangan Allah Ta'ala yang mana didapatkan harus dengan pengorbanan yang serius daripada kita semuanya. Harus menggunakan waktu dan menggunakan tenaga, menggunakan jiwa dan tenaga untuk mendapatkannya. Apakah itu? Ala inna sil'atallahi al-jannah. Perhatikanlah barang dagangan Allah yang mahal itu, yang tidak bisa sembarang orang mendapatkannya,
adalah surganya Allah Ta'ala. Yang mana surga itu hanya dikhususkan kepada hamba-hambanya yang beriman. Para hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kita sedang berada di bulan Ramadan ini mempunyai beberapa kelebihan dan keutamaan. Di antaranya bahwasanya bulan Ramadan ini adalah bulan yang mana diturunkan Al-Quran di bulan seperti ini. Di waktu Rasulullah SAW di awal-awal dakwah beliau, pertama-tama diturunkan kepada beliau Al-Quran adalah di bulan suci Ramadan ini. Yang kedua adalah bulan Ramadan ini bulan yang dipenuhi dengan rahmat, kasih sayang Allah Ta'ala, maghfirah, keampunan Allah Ta'ala, dan keridaan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang ketiga adalah puasa Ramadan ini adalah rukun Islam yang keempat, yang mana yang namanya rukun itu apabila ditinggalkan maka bangunan akan menjadi roboh. Yang keempat adalah dengan kita beribadah di bulan Ramadan ini menjadikan sarana atau menjadi sebab agar kita mendapatkan keampunan dosa, dan agar para malaikat memintakan ampun kepada kita. Begitu pula orang-orang beriman yang lainnya setiap hari. Jadi malaikat yang ada berdosa ini setiap malam ini berdoa kepada Allah agar kita umat Nabi besar Muhammad SAW ini diampuni dosa kita. Padahal malaikat itu adalah makhluk yang kada pernah durhaka kepada Allah, makhluk yang kada pernah menggawi dosa. Ternyata mereka memuliakan lawan kita sebagai umat manusia ini. Setiap malam mereka mintakan ampun kepada Allah bagi kita sebagai umat Nabi besar Muhammad SAW. Kemudian lagi di bulan Ramadan ini ada suatu malam yang sangat agung yang disebut dengan malam Qadar, itu malam kemuliaan. Malam kemuliaan itu bila kita mengerjakan salat 2 rakaat, maka salat kita 2 rakaat itu lebih baik, lebih hebat daripada beribadah 1000 bulan. Atau ibadah-ibadah yang lainnya yang kita kerjakan di malam Qadar itu, maka lebih afdal daripada beribadah 1000 bulan yang tidak ada di situ malam Qadar. Ada satu faidah daripada Habib Salim Asy-Syatiri, barang saya membaca setelah salat witir, Allahumma atli' alaina lailatul qadril azimatil qadri fil yaqadati wal manam 7 kali, maka orang itu akan diberikan Allah Ta'ala bertemu dengan malam Qadar. Artinya mendapatkan kemuliaan ibadah dalam itu dengan nilai yang luar biasa. Setelah salat witir kita baca 7 kali, Allahumma afli' alaina lailatul qadril azimatil qadri fil yaqadati wal manam. Nah, itu kan faedah daripada Habib Salim Asy-Syatiri. Maka dengan baca itu kita harapkan Allah Ta'ala dengan kemurahannya akan mempertemukan kita dengan malam Qadar. Artinya kita akan beribadah malam itu dan mendapatkan nilai yang luar biasa tadi. Ada juga satu faedah bila kita membaca ayat kursi. Misalkan kita menyangka malam ini malam Qadar, kita baca ayat kursi. Niatan kita membaca ayat kursi ini untuk beribadah malam Qadar. Nah, maka Allah Ta'ala berikan kita prasangka kita itu. Maka kita mendapatkan itu malam Qadar. Walaupun seandainya malam itu bukan malam Qadar. Dan kita membaca ayat kursi, kita niatkan untuk beribadah di malam Qadar. Maka nilai kita sama dengan membaca ayat kursi di malam Qadar, dan nilainya lebih besar daripada menghatamkan Al-Quran. Itu kan, maka dianjurkan kita baca ayat kursi setiap malam bulan puasa ini. Kita sangka itu adalah malam Qadar. Itu disebutkan dalam kitab Kanzun Najah Wasyurur. Kemudian ulama mengatakan, bagaimana caranya kita ini untuk mengambil keuntungan, mengambil keberkahan, supaya kita mendapatkan nilai-nilai yang besar di bulan suci Ramadan ini. Apakah bisa ada beberapa poin-poin yang penting lah yang kita lakukan agar kita dengan melakukan itu kita akan termasuk orang yang meraih keuntungan daripada bulan suci Ramadan ini. Maka ulama memberikan beberapa poin agar kita mendapatkan itu. Adalah pertama, kata ulama, hendaklah kita banyak-banyak berdoa. Ada kesempatan kita bulan suci Ramadan ini berdoa, maka berdoalah kita. Karena kan
waktunya ini mulai awal Ramadan sampai akhir Ramadan istimewa kenyanya. Waktu nang larang. Tapi kalau bulan lain kan tanpa hebat, tapi kada hebat benar Ramadan. Maka kita waktu pagi kah, waktu siang kah, waktu sore kah, waktu malam kah, itu kan semuanya itu berjalan dengan satu Ramadan sampai akhir Ramadan, itu semuanya waktu nang luar biasa. Waktu nang mengandung keutamaan dan kelebihan. Maka rancaklah kita berdoa di sini. Ada kesempatan berdoa kita di bulan Ramadan ini. Apalagi berdoa itu sangat dianjurkan ketika dia berbuka puasa. Kenapa? Karena jaminan Rasulullah SAW, bagi orang berpuasa itu ada doa nang luar biasa, tidak akan ditolak oleh Allah Ta'ala, atau doa nang mustajab. Tapi yang paling hebat jujur ulama ketika nak buka puasa. Tapi kada tertutup kemungkinan doa kita tuh beberang haja walaupun kita berdoa di bulan Ramadan ini, maka di situ kita bisa bertemu dengan waktu nang mustajab bagi kita masing-masing. Maka orang nang sangat ingin dapatkan keuntungan, meraih sesuatu nilai yang besar di bulan suci Ramadan ini, maka rancaklah berdoa kata ulama. Itu. Yang kedua adalah supaya kita meraih keuntungan bulan suci Ramadan adalah berbuka dengan makanan yang halal. Kita tuh selalu berusahakan, misalkan kita bertemuan dengan makanan yang dilakukan kehalalannya atau syubhat, maka kita hindarkan. Kita harus berusaha memberikan makanan yang halal. Itu kita perhatikan. Jangan sampai bersahur atau berbuka dengan hal yang tidak kita yakini atau kita ragu-ragukan kehalalannya. Apalagi sampai nyata kita pada haram, maka itu merusak lawan nilai puasa kita. Kemudian lagi kita mengharap-harap dapat pandangan Allah, pandangan dengan kasih sayang dari Allah Ta'ala mulai kita awal Ramadan. Jadi setiap kita beribadah Ramadan itu mengharap mudah Allah Ta'ala ridha dengan aku, mudah Allah Ta'ala mengasihi dengan aku, mudah Allah Ta'ala mengampuni segala dosa-dosaku. Bila kita mulai beribadah tiap malam Ramadan itu ujungnya kita adalah supaya Allah Ta'ala memandang kita dengan pandangan rahmat. Itu niat pertama kita kan beribadah di tiap malam Ramadan tadi. Kemudian yang ketiga kata ulama, kurangilah makan supaya kita nyaman beribadah. Ibadah misalkan kita buka puasa itu kita makan sampai sahibak parut, maka jangankan ada tarawih sampai yang maghrib ya bisa tahu ulur waktunya loh bisa para isanya kalau maghrib. Apa beting kaong udah makan buka puasa beting kaong banyak kan. Kebanyakan menu nang dimakan tadi lah. Nah, itu tahu bila mau kita imbas asar kan belalah kan baca cari pembukaan ya. Nah, melihat ini kacar, ini kacar. Bulik hibak bakol nah. Nah, ada tahu lagi berapa kalau rubit bulan puasa aja bulan kita banyak-banyak nang kusian buah aja lah. Nah, jadi manusia yang pemurah kalau keluarga. Tapi jadi pemurah, tapi seorang banyak makan juga kan. Nah, arti pemurah itu lah kita kan anak buah itu memang disuruh kita memberikan makanan yang mereka senangi. Tapi kadang juga kita sampai kekanyangan berataan. Akhirnya ibadah kita kacau jadinya. Nah, maka dengan demikian, waktu antara maghrib dan isya itu sebenarnya waktu nahibat. Kan waktu nahibat setelah tahajud itu adalah waktu antara maghrib dan isya. Ternyata maghrib dan isya itu kita sibuk lawan mahantuk makanan buka puasa dia alang-alang dia buka dia ajar dia. Nah, imbas ajar berang pulang membahas dendam Nah, kepada sisi pitung yang kedua kan. Nah, akhirnya waktu maghrib itu ada isya itu makan aja pikiran Nah, maka jangan sampai demikian. Kita kurangilah makan itu. Mustahil bang mengkawa kita nih lah Ramadan ini nang kaya rajian dia makannya. Jadi makan siang tuh dibagi dua. Separuh anda ke sahur, separuh anda buka puasa. Lalu hari-hari tetap kadar makan itu mustahil mengkawa kita leh. Mengkawa itu insya Allah kadar berkurang berat badan Rata-rata kita Ramadan ini pasti berkurang berat badan dan lagi 5 kilo berkurang leh. Nah, macam-macam kan. Jadi diet yang ampuh adalah puasa bulan suci Ramadan. Itu kan kayak apa aja lemaknya orang dapatnya Ramadan pasti berkurang berat badan Itu sebenarnya Tuhan malah jadi kita supaya sehat Nah, Ramadan ini alhamdulillah tuh pasien enggak ada aja dokter bila Ramadan ini sehat-sehat umat Nabi Muhammad nih berataan. Tapi hawas aja bila imbah nang hari raya kan sampai seminggu aja tiba pulang antrian Nah, talapas sudah kan. Nah, talapas sudah penjagaan nih lalu lagi macam-macam nanti makan.
Nah begitulah. Jadi kita Ramadan ini buka puasa itu usahakan makan kita jangan sampai mengganggu lawan tarawih kita. Nah itu aja kan. Karena bila parut kenyang pasti ngalah ibadah. Nah itu kan. Dan dengan sedikitnya makan itulah nang maulah nilai sebagaimana sabda Rasulullah SAW, la khalufu famissaimi afyabu indallahi min rihil miski. Sungguh bau mulut orang yang berpuasa itu lebih harum nilainya di sisi Allah Ta'ala daripada minyak harum misik. Itu macam-macam tafsiran hadis lah. Bisa tafsirannya kainah di hari akhirat orang nang katujuh puasa diberikan Allah Ta'ala keharuman aroma daripada mulutnya. Karena di dunia ini yang puasa lalu diberikan keharuman yang luar biasa di hari akhirat. Lebih hebat daripada harumnya bau misik, yaitu minyak harum yang nomor 1 di dunia. Ada juga yang mentafsirkan orang yang bau muntung gara-gara puasa itu lebih hebat nilainya daripada bersedekah dengan menggunakan minyak harum misik. Kan dua macam, bisa minyak harum kita bedakan ke orang, itu sedekah kan, sedekah minyak harum misik. Kan minyak harum misik itu harganya berapa? Bisa berapa segeremnya? Bisa berapa juta saja lah. Nah, larang benar harganya. Nangaran misik itu kan. Nah, misik itu larang benar kan harganya. Bila berapa juta segeremnya, apalagi kan penang belitar-litar lah. Nah, lalu kan bisa kita nukar minyak harum misik itu kita berikan ke orang kan sedekah. Ganda sedekahnya nih. Karena bila dipakai orang pulang haram pulang. Bila kita makannya harum, orang mencium kan nilai kita nilai sedekah. Ternyata bau muntung orang puasa harap beringin tuh nilainya. Nilai pahalanya lebih beringin tuh. Nah, tapi kalau kita secara manusia kan kadang mencium bau naka itulah. Tapi Allah menilai kan pengorbanan orang nih sampai berbau muntung orang kan sebenarnya manusia kada suka. Ternyata lebih hebat daripada orang bersedekah minyak harum misik. Nah, lalu kenapa kita itu ketika berpuasa ini hukumnya ada dua macam masalah bersiwak. Ada mengadakan siwak itu bila pagi sebelum zuhur itu masih sunat bersiwak. Tapi kalau sudah zuhur makruh bersiwak. Kenapa? Kan jadi bidah hukumnya. Nah, karena aja ulama amun kita waktu pagi bersiwak itu biasanya nang hilang tuh bau muntung gara-gara sisa makanan. Kita makan kan sisa makanan lalu murah makanannya tuh sudah ubah lalu bau muntung kita gara-gara sisa makanan. Kalau kita kalau kita bau muntung tuh masih sebelum zuhur, sebelum tengah hari. Tapi kalau sudah zuhur muntung bau itu gara-gara makanan. Gara-gara kita bukan makanan tapi gara-gara puasa. Nah, gara-gara muntung kita nih kan kada ada isi pemasukan, gara-gara kita berpuasa, maka imbatan hari itu ketika bau muntung itu gara-gara puasa. Nah, sehingga bila imbah zuhur makruh bersiwak. Itu kan karena menghilangkan bau yang Allah Ta'ala sukai tadi. Nabi Musa alaihissalam bermunajat 40 malam, 40 siang, 40 malam, 40 hari. Di mana? Di Tur Saina. Di gunung kan bermunajat. Itu akan diberikan Allah Ta'ala kitab Taurat. Janji Allah Ta'ala nih. Pertama perintahnya dulu 30 hari, 30 malam. Ternyata bila ketika Nabi Musa alaihissalam parak sudah habis bermunajat, jadi merasa muntung berbau. Kadanya ban rasanya nih muntung berbau lalu sudah siwak menghilangkan bau muntung tadi. Nah lalu ditegur Allah Ta'ala, wahai Nabi Musa, nang aku suka itu bau muntung-muntung ketika ikam gara-gara beribadah, gara-gara puasa, muntung bau itu nang aku sukai bukti ikam beribadah kepadaku. Tapi ternyata ikam sedang menghilangkannya nih. Nah maka ditambahi lagi munajat, munajatnya 30 hari 30 malam, tambahi 10 malam. Pas genaplah fatamma miqatu rabbih 40 lailatan. Maka menjadi sempurnalah hitungan Nabi Musa beribadah kepada Tuhannya bermunajat 40 malam. Nah, itu tentang 40 hari hanya Nabi Musa diberikan kitab Taurat itu kan. Ceritanya itu kan kenapa jadi 30 jadi 40. Itu ceritanya. Nah, maka dengan kita ini banyak makan, maka nilai-nilai puasa itu akan berkurang pada diri kita loh kan. Karena kita puasa ini disuruh merasakan lapar. Amun siang aja lapar, bila buka puasa kekenyangan, pulang seolah-olahnya kan kayak incanan aja nih. Kita kan puasa ini merasakan bagaimana orang lapar kan. Jadi ketika berbuka pun jangan sampai kita membalas dendam tadilah. Jadi kita tetap saja mempertahankan jangan sampai kekenyangan dalam bulan puasa ini. Itu kan maksudnya nih. Kayak ada pengaruh positif dari kita berpuasa tadi.
Kemudian yang keempat adalah memperbanyak pekerjaan yang baik dan pekerjaan yang bernilai pahala serta ibadah-ibadah sunat. Nah, jadi Ramadan ini semangat kita nikahkanlah. Nang asalnya zuhur 2 qabliyah, 2 ba'diyah. Ya nikahkanlah misalkan menjadi 4 qabliyah, 4 ba'diyah. Nah, banyak kan ibadah kita nang sunat tadi. Nang biasanya duha baru tagawi baru kada kan, maka Ramadan kita pastikan hari-hari kita manduha loh. Nah, itu naikkan ibadah kita itu. Nang asalnya kada bisa manahajud, Ramadan manahajud juga kan. Nang asalnya Quran kada tabuka juga. Biar aja sudah kan Quran, bakulat, dalail dimakan gagat, tasbih paget. Nah, sambung mana biasa tasbihnya loh. Ramadan ini kan kenapa? Karena Ramadan ini pintu surga dibuka orang. 8 pintu surga berbuka sanyaannya. Amun kita kadai loy bulan puasa ni kan tatok kakaya rajin di pengoler beribadah, rupanya kada mampan kan. Kan kalau biasa kan logikanya kalau surga itu dibuka kan anginnya pasti tahambur. Udara surga itu kan apa yang namanya nilai-nilai surga itu kan surga itu aja 500 tahun lagi sampai keciuman lu harumnya. Jadi kalau kita Ramadan dibukakan surga, 8 pintu surga dibuka, itu kada mustahil kita ini kan ada tahayul-hayut. Walaupun kita kada merasa secara ruhaniyah kita aja kan terpengaruh dengan surga yang terbuka. Nang asal pengolah ibadah jadi rajin. Itu kan. Jadi kada aneh Ramadan nih. Nang biasa pengolah jadi rajin ibadah, jangan aneh. Memang ini hanya tahayut apa? Bau surga. 8 pintu surga terbuka loh kan. Lalu wae kita di karyaunya. Nah, jadi kan kita jangan merasa aneh. Napa aku jadi nang rajin pengolah jadi rajin gitu. Kada apa-apa. Atau kawan kan nang asal pengolah ibadah, lalu kan pina rajin jangan diapa-apa. Nah, pane rajin pina balim kawan ini, jangan dia itu sama aja beratan saduniaan no kan. Belum puasa orang rajin beribadah beratan. Jangan sampai kita meninggalkan itu kan. Marilah kita ikut bersama dengan mereka-mereka nang bersemangat, nang rajin di bulan suci Ramadan ini. Harapan kita mudah-mudahan kerajaan itu akan bertahan pada diri kita sampai habis Ramadan, tetap ada kan perubahan-perubahan yang baik pada diri kita masing-masing ini. Selain daripada itu, supaya kita rajin beribadah, karena ibadah itu di Ramadan ini digandakan Allah Ta'ala pahalanya berkali-kali lipat. Nah itu, sehingga satu nang fardu sama dengan 70 kefarduan di bulan lain. Sekali kita menggina fardu, sama kita 70 kali menggina fardu di bulan yang lain. Bila sekali kita menggina sunat, maka sama dengan 1 kali fardu kita mengerjakan. Nah, sehingga disinilah ulama beristinbat, apabila misalkan kita sembahyang misalnya nang wajib apa ada tasalah, kan puasa nang wajib ada tasalah misalnya kan tidak diterima nih atau kada sah. Zakat misalnya kan kada sah. Nah, maka ketika sholat nang wajib ini taburung kita kada sah, maka nang sunat diambil 70 dijadikan pengganjal atau penambal bagi sholat kita nang wajib kada sempurna tadi. Misalkan kita puasa kada sempurna, maka diambil 70 puasa sunat, mengganjal atau menggantikan puasa nang wajib nang kada sempurna tadi. Zakat kada sempurna misalkan kita kan, maka diambil daripada 70 kita bersedekah sebagai penambal, sebagai penyempurna bagi zakat nang kada sempurna. Inilah gunanya kita menggawi nang sunat. Itulah ulama mengatakan demikian. Istinbat daripada satu kewajiban sama dengan 70 di bulan yang lain, satu nang sunat sama dengan nang wajib ketika dikerjakan dengan Ramadan. Maka demikianlah ulama menyuruh kita mengerjakan sunat-sunat itu supaya kita jaga-jaga ban sirap mana kalau nang wajib kita bermasalah. Kenapa? Karena kalau nang wajib nang rukun Islam ini bermasalah, tak gentong kita kada kawa surga mulo. Muka ada beres mulo, beres sembahyang, beres puasa, beres zakat, beres haji kan, hanya kawa kita menuju ke surga. Karena ini keempat macam ini adalah rukun Islam bagi kita semuanya ini. Bagi yang mampu saatnya haji lah, zakat bagi yang berharta. Tapi kalau sembahyang puasa itu berdasarkan kita kenal nih. Itu gunanya kita mengerjakan nang sunat gitu. Jadi kalau nang wajib itu ditinggalkan atau tak tinggalkan, wajib kita bayar. Nang wajib zuhur kan asar, lagi bisa subuh lah. Nah, ditinggalkan kah sengaja berarti kan atau tak tinggalkan kan sengaja, tetap wajib dibayar. Satu fardu dibayar satu fardu.
Kalau di akhirat karena bila fardu kada beres, maka nang sunat dijadikan penyempurnanya satu kefarduan diganjal dengan 70 nang sunat. Jadi kita makanya rancar aja kita menyunat bulan puasa ini lah, supaya nilai satu kali sunat itu menjadi penambal bagi satu kefarduan yang kita ada merasa mungkin ada bermasalah. Tapi kalau di Ramadan puasa 70, kada gampangan lah zuhur tinggalkan sekali zuhur dibayar nang 70. Nah, waktu dingin kulir, lagi 70 kan, lapah benar menjadi leh. Nah, jadi ini kita ini kan bila nang wajib tuh ditinggalkan kah, tak tinggalkan kah, tetap wajib dibayar dengan fardu. Amun sunat membayar kalau lapahan bayar kita 70 kali. Lapah kita jadinya lah. Nah, itu kan. Kemudian lagi yang kelima, kita disuruh agar berhati-hati dan waspada daripada sesuatu yang maulah pahala puasa kita ini jadi hilang. Lapahnya sehari semalam sampai seharian 13 jam lah atau 14 jam kah. Mulai pukul 5-an lah start puasa kan sampai pukul 6 13 jam nih. Nah, 13 jam kita berlapar kan dan sebagainya nih. Sekalinya biar sampai ke buka puasa, biar ke akhirat kena mana pahala puasaku. Jurah hari pertama ini masalahnya parai gitu pahala. Hari kedua gini masalahnya parai gitu pahala pulang. Pas bulan puasa ada berpahala. Itu tuh sesuai dengan hadis Nabi. Nabi ini kan dibuahkan Tuhan sudah. Nabi itu dilihatkan Allah Ta'ala hakikat puasa umatnya ini. Melihat sidin lalu ucap ya Rasulullah, kam min sa'imin laisa lahu min siyamihi illa al-ju'u wal 'atashu. Banyak umatku yang Nabi berpuasaan sekalinya kada dapat apa-apa, belapar nadai, bahaus nadai, pahalanya nol. Nabi melihat kalau bersusah itu din. Ini Rasulullah ini kan lain dengan kita lah. Kita ini bermati hanya melihat imbas mati, hanya melihat alam kubur, melihat alam akhirat kan bermati hanya melihat. Atau ketika roh sampai di kerongkongan hanya melihat. Kalau Rasulullah masih di dunia tahu deh din. Apa-apa akan terjadi dalam kubur, apa akan terjadi dalam akhirat itu semuanya sudah dibukakan untuk Rasulullah. Sehingga sini mengisahkan semuanya itu kepada umat beliau. Ada orang berpuasa aja Nabi, banyak orangnya pulang. Kam min sa'imin, berapa banyak orang yang berpuasa. Ternyata tidak mendapatkan pahala, tapi mendapatkan lapar dan haus sahaja. Kenapa? Karena puasa kada baampih daripada mengerjakan dosa. Ada 5 dosa yang berbahaya. Ketika Ramadan ini terlanggar satu aja kan habis pahala puasa sudah. Maka kita harus waspada daripada ini. Pertama adalah berdusta. Nah, hati-hati kita gara-gara bakawan lalu berdusta dengan kawannya kan. Nah, maka kita ini akan hilang pahala puasa. Mungkin berdusta dengan binatang itu juga lah. Nah, hayam enggak didustai kan, kucing enggak didustai lah. Nah, mahiyau hayam, ana mahitong ngerai kan. Ngokongkor hayam nakur, jangan hayam. Di tangan yang kalau di tangan mahitong ngerai 30 yang kau je pasai deh. Ya kan jadi makanan kan. Karena prank hayam kami nih. Kan enggak ada manusia kan prank hayam di pranknya juga kan. Kucing lah dihiyau kan di tangannya lah, dusta binatang kan ada hitungannya kan. Hati-hati tak. Jadi sampai kita berbohong, berdusta kan. Dusta di hewan kan bisa dihilangnya pahala puasa. Asal kok masih binatangnya kan. Binatang juga punya perasaan no nih. Kada dimainkan. Jangan di PHP binatang no nih. Nah, sen binatangnya. Hilangkan pahala puasa juga. Kemudian kata-kata sumpah nang menguatakan daun kebohongan. Orang berdusta sudah bersumpah pulang. Sumpahnya tuh sumpah nang dusta tadi kan. Sama juga hilang juga pahala puasa. Kemudian yang ketiga adalah ghibah. Bahasa Indonesia menggunjing. Atau di kita menguya orang. Nah ya juga bangku kuyaan non hilang juga pahala puasa. Nah ini nih kita mun diam di rumah aja kan selamat deh. Amun bakal kawan ya hati-hati nih. Nah menguya-uya orang hilangnya pahala puasa. Kemudian yang keempat adalah namimah. Namimah apa aja kita? Adu asah, anjur atar. Kalau bahasa nang kerennya lagi apa? Provokasi. Nah, provokasi. Jadi provokator belum puasa nih kan hilang dia pahala puasa. Katujuh adu domba orang loh nih. Siapa kan diadu-adulan kan? Nah diadu ini kan nginto kan? Nah hati-hati juga lah. Ini provokasi. Hilang juga pahala puasa provokasi orang tak. Diulah-ulah supaya orang bakalahian, noneh,
Kayak orang camo kan di kokotani orang kan. Aku kan bersuara aja berenai, tapi main tangan nah. Men-share berita-berita walau orang jadi bakalahi. Nah, ya nek provokasi. Kan. Padahal untung berenai ha, di kamar diam sorangan, tapi nah men-share terus. Nah, kira orang bakalahi gara-gara share tadi. Jadi kada mesti pakai muntung, pakai tangan bisa juga kita yang berusaha kan. Hati-hati juga. Jadi berita-berita nang pina pacang orang bakal kalahian, membaca kan berita-berita pacang orang bersarikan. Kada usah kita men-share. Bujur gak kada kah? Betul juga bujur kadanya pulang kan. Nah, nang bujur aja lah. Kan nangaran namimah nak kaya pun kan nangaran provokasi itu beritanya bujur disampaikan ke orang bakal kalahi. Provokasi ngarannya amun berita fitnah begini ya lagi lah. Berita itu kada bujur, hoax jurang leh. Nah, berita hoax di-share, pas orang sarek bakalahian jadinya kan. Apa deh gitu kan. Nah, kita nang bujur aja gitu masalah sudah. Nangan provokasi itu kan bujur, tapi orang akibatnya kan tak kalahi. Dari itu anjur atar atau jurang adu asah lah. Nah, ini belum puasa nih, hati-hati. Walaupun muntung ada bucap, tapi tangan bermain iya juga. Nah, supaya kita waspada kan. Kemudian lagi dan menghindari sumpah serapah dan kata-kata mengejek-ngejek lah orang loh nah itu kan sumpah serapah atau syatam kan sabun wa syatmun artinya sumpah serapah itu kan menghinakan kata-kata menghinakan ke orang lain itu hindari juga puasa ini. Nah itulah itu kan biasanya kan kita lantaran melampiaskan sesuatu karena kita itu merasa menang lalu kita melampiaskan ucapan kan. Nah itu syatam ngarannya, itu kada boleh juga. Kemudian lagi yang keenam, ujar ulama, di bulan suci Ramadan ini hendaklah kita menghiasi diri kita dengan sifat-sifat yang mulia seperti pemurah, dermawan. Nah, itu. Karena bila mengharap kemurahan Allah Taala, kita harus jadi orang pemurah dulu. Karena kita tuh bila jadi orang pemurah, berarti kita merasa dimurahi Allah Taala. Nah, amun kita menjadi orang yang pemalar, berarti kita menganggap Tuhan pemalaran kita. Tuh kan? Kan orang pemalar itu prinsipnya aku gini mencari tuhok aja bilang nang berparas karingat aku jer bilang nang bagi-gigi nah itu benar mencari rezeki ini tuh benar aja aku dapatnya sayangnya diberikan sembarangan itu kan prinsipnya nih. Jadi kan sayangnya itu karena kita merasa Allah Taala dianggap pada berarti memberi kita lalu kita sayangnya lah harta nih kan kadang memberi ke orang. Tapi ketika orang itu pemurah kalau pemurah berikan yang ini karena Tuhan bisa beri pulang. Nah itu kan prinsipnya. Kan orang pemurah itu bila memberi itu, berikan aja, berikan yang ini. Tuhan bisa beri bahasa pulang. Kan itu prinsipnya. Karena ini punya sangka baik Allah Taala kan Allah pemurah lah aku pemurah jalan makhluknya. Nah, itu kan. Itu. Jadi bila kita sifat pemurah, itu menandakan kita tuh meyakini Allah pemurah lah kita. Nah, itu demikian. Sifat demikian itu bagus di kita kita lakukan. Minimal kita lakukan kepada keluarga loh kan. Nah asalnya lah anak bini itu kada dapat memberi puasa itu dilebihi lah memberi lo nah itu kan pemurahan anak bini lo pertama kan ibda biman ta'ol mulai lo dengan orang-orang nak ikam tanggung lo. Nah kada juga kan orang lain ambul lawan keluarga kada jangan itu paling itu lah kasihan pulang kan anak bini bilang tangis cerita duit orang lain nang ulur behimet kada jangan juga. Jadi pertama kepada keluarga dulu hanya kepada orang lain itu kan. Kita tuh pertama keluarga dulu hanya kepada orang lain, itu kan bagusnya kayak itu. Karena sabda Rasulullah SAW al-muta'addi fi sadaqah kama ni'iha. Orang yang kalaluan dalam bersedekah sama para yang lalu. Keluarga ada kan miskin kalau dia diberi, orang lain beri kalaluan. Nah orang pertama di dan sana kalau kan atau bagi saupo-saupo lah atau siapa kalau dia seorang kan. Nah, hanya kepada orang atau kita jadi tetangga dulu kita perhatikan hanya keluar kampung loh nah itu ketika kita kadang perhatikan anjuran tetangga misalkan atau orang yang dekat dengan kita hubungan keluarganya kita kadang perhatikan langsung menuju keluar. Nah itu jar Nabi sama nah kayak kadang memberi juga artinya karena kayak kita bodoh kan maulah bodoh bamuhan langsung betis sah lah kita bodoh bamuhan langsung betis pasti bodoh itu tertib muha dulu hanya tangan no kan bila kada bertertib ada sah no kan nah itu juga dalam bersedekah harus tahu tertibnya mulai dari yang terdekat dulu kemudian lebih jauh kayak itu tertibnya dalam kita memberikan derma atau pemurah atau kita bersedekah kepada orang tadi. Nah itu kan caranya. Kemudian lagi kita itu berusaha sangat ingin agar memberikan jamuan kepada orang berpuasa. Nah itu
Jadi kan ada caranya orang dengan memberikan makanan-makanan pembuka puasa, takjil ke orang lah. Nah, berbagi takjil kan itu salah satu cara lah supaya kita tuh membukakan orang berpuasa. Atau bersedekah kepada orang-orang yang memerlukan. Tapi jangan juga karena nafsuan ini bagi-bagi kan supaya orang makan bersama berdulu kada juga itu leh. Tasarah kan kita memberi orang tuh dimakan orang waktu buka puasa kada kak. Tasarah orang lagi yang penting niat kita kan supaya bagi kurma kan. Bagi kurma kita di kampung bagi kurma atau kepada keluarga bagi kurma, harapan itu bang supaya orang memakan kurma itu atau buka puasa. Seandainya kada dimakan orang juga itu buka puasa kada perlu kita kan menjadi masalah lah. Artinya niat kita sampai aku bagi kurma ini supaya dimakan orang atau buka puasa. Tak berujur orang tak burung kada makan kurma buka puasa kada apa kan kita kada harus sampai kayak itu atau kada kan yang penting niat kita sudah kan. Bisa kita bagi kurma lah keluarga bagi kurma sabungkus seorang harapan kita mudah dimakannya waktu buka puasa. Ternyata kada dimakannya kada apa kita kan. Yang penting sudah kita berniat itu kan maksudnya adalah. Nah, lalu kita kalau lain pada itu pulang bersedekah kepada orang-orang yang memerlukan. Kenapa? Karena sedekah di bulan Ramadan itu lebih afdal daripada bersedekah di luar Ramadan. Berwakaf di bulan Ramadan lebih afdal daripada berwakaf di luar Ramadan. Nah, maka dengan kesempatan ini sampul ulun ingat, nah ulun mengajak pian untuk berwakaf di pondok pesantren kami Ar-Raudhah di Pasar Senen. Nah, kita wajiban di sana. Saya pernah mengerti kan. Jadi 1 meternya 150. Jadi kan di belakang ponpes kami itu kan ada tanah dijual orang. Dulu kami tuh tawar kanan, tawar kiri kan, tawar belakang. Pas nang di belakang pesantren itu mau menjual kan, lalu aja diakuri. Tahun 2 miliar kan harganya nih. Diberikan orang kesempatan artinya untuk kenapa membayar tuh kada cash kan kawa aja tuh belum kita nih. Itu jatah orang setahun. Jadi kawa kan cuma setahun. Alhamdulillah sampai Jumat tadi sudah 350 juta. Berarti kan kalau tahun 2 miliar, 1 miliar, 110 juta lagi lah. Nah, itu akan hutangnya nih. Mulai Rajab tadi kami sudah bergerak. Nah, jadi kalau pian bisa hendak, nah silahkan anak dijelasin datangi ke pondok pesantren. Ada itu kan di muka atau denahnya daripada kan. Nah, tanah nanti diperlukan akan dibeli tanah. Masalahnya kami ini kan karena banyak santri lah, ya bangunan kami itu tak rumuk. Tanah kan dibayar lagi, lalu tak rumuk. Jadi pun melihat asa pang kayak paling bangunan tuh kayak bakaja-kaja tuh nah. Itu belum pada orang menjual tanah itu kan akhirnya nih. Nah, nanti belakang pada kami itu jangannya tak duduk isi tanah kan kawai bundur kan dalam bangunannya nih. Jadi nah ada tuh pang kayak bebarakan tuh nah bangunannya nih. Kayak kan bermatur bunyinya tuh lah. Nah, jadi kan bersedekah di bulan Ramadan lebih afdal pada bulan lain, berwakaf pun di bulan Ramadan lebih afdal pada bulan lain. Kalau kita samitir kan lah, samitir kita mandang ada tuh catatannya pun kita. Kalau mungkin tahu mana anaknya pun kita ada tuh malaikat bisa kan makan nih, mengarahkan nona pun kita samitir dia malah naik kan. Samitir malah ini tanah samitir buang anak ke akhirat tuh nah. Amun tanah kan pendek, kada buat lagi, anak sampai kiamat kan. Tapi tanah, amun bangunan kan biar permanen bisa rubuh. Kalau bangunan deh, amun tanah nih kan, bawahnya sudah apalagi samitir tanggung 200. 10 meter, 2 juta kan. Nah, bisa jadi gitu. Hendak supaya tanah ini bawa ke surga lah. Nah, karena kan kita nih kebaikan di dunia ini kan nanti akan dibawakan ke akhirat teman. Nah, siapa tahu kayak itu nantinya akan diberikan Allah taala. Ada suatu cerita lah. Sayyidi Ahmad Ar-Rifai. Ini salah satu wali kutub. Wali kutub kan 4 nang hebat nah. Nang populer, nang masyhur ya wali kutub 4. Pertama Sayyidi Syekh Abdul Qadir Al-Jilani atau Al-Jailani. Nang kedua Sayyidi Syekh Ahmad Ar-Rifai. Nang ketiga Sayyidi Syekh Ahmad Al-Badawi. Nang keempat Sayyidi Syekh Ibrahim Ad-Dasuki. Ini 4 wali kutub nang masyhur di zamannya. Sampai sekarang kan mereka dikenal. Pokoknya bila orang-orang tasawuf sebutkan nama 4 wali kutub nih mereka kenal. Jadi ceritanya Sayyidi Ahmad Ar-Rifai ini hanya membangun majelis atau membangun pesantren lah. Ya untuk kebaikan lah. Karena itu kacang ditajaki hal-hal yang baik untuk agama. Taburujur yang sidin perlukan ini tanahnya itu adalah tanah bumbuhan orang Bakabun. Itu namanya sebutin kitab itu nama orang itu Ismail. Bagus siapa kita nyebut ngaran lah. Namanya kisah-kisah yang bagus saja bang inilah. Jadi nampun tanah itu orangnya Ismail. Lalu ketika itu Sayyidi Ahmad Ar-Rifai menakuni tanah kebun pian tuh hendak kami tukari bikin berdua. Karena kan pas dia anaknya kan di situ nih pacang manajak pesantren atau tempat ibadah atau tempat sidin mengajar nih, istaklim. Lalu ujar si ampun tanah.
Ampun tanah di rupanya lah orang tahu di akhirat juga kan. Nah, kada tutunggal nang bisnis saja tapi tahu di akhirat juga. Ujar ampun tanah, aku kada pacang menjual tanah itu. Kebun tu ada aku jual, seapa kapian manggar duit dunia kada pacang ulun jual. Tapi bisa aja ulun jual lampian dengan harga satu istana di surga. Bila pian hakon membayar dengan istana di surga, sebuah istana di surga, maka kabur nang sekitar berapa hektar kalau luas lah. Nah, kabur ini ulun julung kapian. Beriakan nang pian, pacang pian kepentingan pian akhirat nih, pacang pian kepentingan agama nih. Asalkan pian sanggup membayar dengan sebuah istana di surga. Kayak apa nih? Nah, orang wali ini kan kadang kita orang biasa nih. Orang biasa kan kalau mencari Quran cari habis saya, nah dalilnya nah. Saya lagi mau bisa nih kan mau bujuk. Ini orang-orang wali ini udah langsung koneksinya langsung nyambung ke alam sebelah kan. Nah, langsung nyambung ke alam gaib. Lalu Sayyid Ahmad Arifai tertunduk sidin. Dan ketika itu sidin pucat. Lalu waktu itu sidin keadaan sidin itu lain pada biasa. Nah, getar sidin, pucat wajah sidin, berpaluhan. Ini nangar ucapan nang orang ampun tanah tadi. Getar sidin. Ujar kita ini, ujar kalau bahasa dan kita kasautungannya datang hal. Nah, datang hal namanya. Itu suatu keadaan hubungan sidin dengan apa? Dengan alam di luar pada alam kita lah. Nah, itu kan. Dan sidin waktu itu kan hati sidin sedang mengontak atau mengoneksi ke Allah Taala kan. Ada mencari berdoa lah. Waktu itu kan memohon kepada Allah. Nah, lalu keadaannya demikian, saking haibahnya keadaan itu kan sampai menggetar sidin pucat kayak gitu. Imbas sudah keadaan itu, lalu sidin tersadar. Lalu sidin menjelak. Lalu sidin mulai tawa berpandir kan. Ujar sidin, "Ya, aku terima. Aku menyanggupi nah. Dengan apa? Dengan perintah sampian minta tukari lawan sebuah istana di surga. Aku sanggupi sidin. Allah saksinya sidin. Allah Taala saksinya sidin. Jadi aku menukari tanahmu dengan sebuah istana di surga. Allah saksinya. Allah penjaminnya." Nah, jadi jadi nasi sugih tadi jadi ampun tanah, tolong pian tulisakan, ditulis. Nah, habis surat. Nah, apakah tulisannya langsung berpulpen berbintang kah atau tulisan biasa aja? Nya orang ini kan bisa juga syarat saja tulisan itu kan pulpen kada berbintang bisa juga kan. Yang penting ada gerakan lah. Ditandangani. Karatasnya simpan, taruhi kan. Nah, tarik lagi ditaruhi oleh si orang ampun tanah tadi. Setelah beberapa tahun berlalu, kan tanah itu sudah dikelola kan dijadikan pesantren atau majelis taklim atau tempat ibadah nih oleh Sayyid Ahmad Arifai. Berlalu masa, lalu meninggal si orang tadi. Rupanya berwasiat bila aku meninggal aja bawa suratnya ke dalam kubur. Nah, surat tuan guru Sayyid Ahmad Arifai ini bawa kuburku juga. Nyaman kan bila mungkar nakir datang, karena jolong suratnya. Nah, itu kan harapannya. Ini kan orang tahu di akhirat malah. Jadi kan pikirannya kayak itu. Nah, mungkin suratnya itu kada bertulis lah, mungkin dengan cara isyarat aja kan bolpen kada bertinta. Sehingga kalau dibuat ke dalam kapan. Namunnya ada tulisan Allah atau enggak begini kan. Kita buat dalam kapan tuh kan karena ketika jasad orang mayat itu kan hancur, pas tercampur lawan tulisan tadi. Kalau kuai misalkan Quran sebagian bawa ke dalam kubur nih. Anda di mana nih? Di dada si orang mati Quran sebagian. Memang je, mungkin akhir orang anak kuning Quran hadapi sudah. Kadang muka itu kan diakalan gitu lah. Malahan bisa haram itu. Kalau bukan habis sedikit haram lah. Haramnya apa? Karena kan jasad orang mati itu pakai yang hancur. Lalu najis tahambur pas tercampur lawan Quran tadi. Berarti kita sengaja mandak Quran kepada tempat najis walaupun jangka panjang. Nah, sehingga diharamkan kan membawa sesuatu yang diagungkan. Nah, tulisan-tulisan tadi kan, karena kan ketika mayat itu hancur karena bercampur najisnya lawan benda tadi. Jadi jangan ditulis. Amun kita bakas ya tahu kan, ada apa kan? Bakas saja. Umpama kan kapan ditulis bismillahirrahmanirrahim, tapi bakas saja kan. Ada apa? Bakas saja. Nah, itu kan. Itu. Atau tulisannya itu biasanya dihapus kan. Misalnya kayak di Dehi kerjaan deh. Tulis apa aja nah, itu kan dihapus meninggalnya tak. Kada nang bujur tulis nang terlihat bujur lah. Nah, itu kan dalam babnya itu ada. Sehingga cerita dikuburakan. Apa yang terjadi? Dia besoknya aja pagi-pagi ada yang kubur tadi karatas. Nah, jongkong karatasnya aneh juga. Ada karatas sembarangan. Dadakan dikubur. Ambil orang, periksa.
qad wajadna ma wa'adana rabbuna haqqan. Itu tulisannya. Kami benar-benar telah menemukan apa yang dijanjikan Tuhan kami kepada kami benar-benar terjadi. Artinya apa? Dapat sudah istana di surga. Nah, ditulis. Itu karamat daripada Sayyidi Ahmad Ar-Rifai tadi kan. Nah, itu. Jadi kalau kita akan berwakaf untuk pesantren, berwakaf untuk masjid, berwakaf untuk majelis taklim, ya nilai-nilai yang agama lah. Kita niatkan demikian, mudah-mudahan karena di surga kan digantikan Allah Ta'ala yang lebih bagus lagi. Itu kan kawa kita ambil sebagai pegangan. Ceritanya kita beriman kan, artinya Allah itu akan memberikan kita yang lebih baik daripada apa yang kita korbankan untuk agama ini. Nah itu kan, walaupun kita kadang menyimpang lah. Setiap kali orang bawa kapal pasti itu kan kadang menyimpang. Cuma kayak itu ceritanya kan. Nah kemudian lagi terakhir, kita dianjurkan juga berpuasa ini untuk menjaga sholat nang 5 waktu ini berjamaah, serta kita mementingkan juga katakanlah pentingnya sholat tarawih dan witir. Nah itu kan, jadi 5 waktu kita berjamaah ditambah sholat tarawih dan witir. Ada apa fadilatnya leh? Bila kawa kita berjamaah 40 hari leh, 40 hari kawa kita berjamaah. Kada tertinggal kita takbiratul ihram, maka kita dapat 2 kebebasan. Pertama, bebas daripada api neraka, bebas daripada sikap munafik. Yang kedua, bebas daripada api neraka. 40 hari ketika bangun pang leh, berat pang nih. Berat apa tuh jatuh rintangannya leh. Ada yang lebih penting lagi pian urut kamu hadisnya. Ini punya kan amalan tu punya banulah bertiga tingkat. Ada yang tak penting lagi, yaitu bila kawa kita sembahyang subuh 40 hari kada tak tinggal 1 rakaat. Nah, penting benar-benarnya. Tanya mana deh? Sembahyang subuh kada tertinggal 1 rakaat. Artinya kita sampai sembahyang kan belum sampai imam, kada sampai imam rakaat 2 atau kita lah ada masbuk atau kita kan 40 hari kalau berjamaah aja kada tertinggal 1 rakaat, maka dapat juga nilai ini. Ini paling penting di hadisnya lah. Pernah katamu dah. Bahkan yang paling berat tadi kan 40 hari, 40 malam, 5 waktu kada pernah tertinggal takbiratul ihram. Ini berat kok malam ini. Engkau kita untung benar lah. Engkau untung benar ini kan kau 40 malam tuh kada bisa tinggal satu takbir pun kada tinggal nih. Artinya bila indah Allah berimam kabar seorang juga kan 40 hari dapat 2 kebebasan tadi. Ada yang lebih penting lagi 40 hari itu adalah sembahyang subuh dan kada sampai tak tinggal 1 rakaat. Nah ini tanya mana nilai. Jadi kan jangan kita masbuk aja 40 hari kamu malakan. Ini terbebas daripada 2 tadi. Pertama bebas daripada neraka, yang kedua bebas dari neraka. Bebas daripada sifat munafik. Itu 2 macam tadi kan. Nah, kebebasan tadi. Makanya kan ini bila bebas dari 2 ini ada batas harga pasti untung sudah orangnya lah. Nah, ini ya ini dapat kita sampaikan. Semoga ada manfaatnya bagi umat pribadi dan keberkahan. Lalu kita semuanya selamat di akhirat. Mari kita mendapatkan kebaikan Ramadan ini dan kita nantinya mendapat syafaatnya Rasulullah SAW fi din wa dunya wa qiyamah. Ala hadiniya wa kulli ma nawa bi salafus salih ila hadratin nabi wa ali baitil kiram syai'un illa lahumul fatihah.